jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali kita masih di Islam itu indah. Tema kita juga masih sama, rahasia dahsyat saat turun hujan. Gimana Ustaz Syam, berhasil nggak tadi tutorialnya? Mana kita tadi sepatu kita tuh? Iya, tadi aku taruh. Tapi aku main cerita, itu nggak sepenuhnya berhasil. Aku suka sebel. Kenapa? Pernah pas lagi hujan deras tuh turun, aku pakai tuh. Sepatu aku nggak basah tapi baju aku basah. Kenapa ya? Ya karena plastiknya cuma di sepatu doang. Oh iya. Kan ada jas hujan, nah ini jas sepatu. Oh iya benar. Berarti nanti sampai atas ya. Oke deh, nanti aku coba lagi. Kita lanjut lagi yuk, jamaah yang ada di rumah yuk. Nih ada lagi nih, pernah dengar nggak katanya ketika hujan ada rezeki yang turunnya tuh pas hujan aja. Rezeki apa tuh yang turunnya pas hujan aja ya? Ustaz Syam, rezeki apa itu Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Bismillah, Ustaz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkan hujan yang bermanfaat bagi kami. Karena sejatinya hujan itu mengandung rezeki yang luar biasa. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Jadi di dalam surah Fussilat Allah katakan, maka diturunkanlah air dari langit, yakni berupa hujan, yang itu akan membuat tanah yang tadinya kering tandus menjadi tanah yang subur. Subhanallah. Jadi rezeki pertama yang Allah turunkan menjadikan tanah itu subur. Bahkan seringkali Allah menggunakan perumpamaan hujan untuk tanah sebagai Al-Quran untuk hati. Jadi bagaikan hujan yang membasahi tanah, menyuburkan tanah, Al-Quran juga akan menyuburkan hati jikalau hati ini kering, jikalau hati ini gelisah, hati ini merasa galau, maka sembuhkan, suburkan, basahi hati kita dengan Al-Quran. Yang pertama rezeki itu untuk tanah. Yang kedua rezeki yang membuat kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. Jadi rezeki yang Allah turunkan berupa hujan tadi, berupa air tadi, membuat kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah bertanya, "Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun?" Air yang kalian minum itu, air yang menyuburkan tanah kalian, air yang menumbuhkan tanaman kalian, air yang membuat kalian tidak kekeringan di muka bumi ini, kalian yang menciptakannya, kalian yang menurunkannya, atau kami yang menurunkannya? Berarti rezeki besar yang kedua adalah rezeki bagaimana manusia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dalam Al-Qur'an disebutkan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'. Andai saja penduduk suatu negeri, penduduk suatu daerah, mereka beriman bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, maka dibukakan langit dan diturunkan berkah kepadanya. Nah, berkah di sini disebutkan dalam beberapa tafsir, yakni air hujan yang turun dari langit, air hujan yang bukan yang menghancurkan, melainkan air hujan yang menyuburkan. Orang-orang minta supaya turun hujan. Kenapa? Karena manusia ini sangat butuh air. Sumber kehidupan kita adalah air, dan air itu adalah air hujan yang Allah turunkan dari langit, yang sampai sekarang setiap detiknya 16 ton air naik ke atas dan 16 ton air turun ke bumi. Subhanallah. Siapa yang mengaturnya kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada malaikat Mikail tadi? Maka hendaklah kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Belum lagi rezeki air ini diturunkan kepada makhluk Allah yang lainnya. Kalau tadi diturunkan kepada tanah agar subur, dan itu adalah berlaku bagi manusia, siapa yang menikmati kalau tanah itu subur? Kita juga manusia. Bukankah itu rezeki yang sangat besar? Kita tidak mungkin memakan nasi, padi, atau beras yang ada kalau bukan karena ada perairan tadi. Dan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata bukan hanya manusia yang menikmati rezeki tersebut, tapi yang menikmatinya adalah makhluk Allah yang lainnya berupa tanaman dan juga hewan-hewan. Allah taala. Masya Allah, menjadi rezeki tapi perantaranya itu melalui hal-hal lain gitu ya Ustaz ya. Masya Allah banget, kita nggak bisa kalau nggak ada air. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam untuk Siap, penjelasannya. Jamaah yang ada di rumah kita lanjut lagi. Jamaah pernah dengar lagi nggak nih?
Katanya nih, ini harus disimak ya, ayo semua disimak ya. Air hujan itu bisa menyembuhkan. Coba sekarang kita tanya sama Habib Usman. Air hujan bisa menyembuhkan. Dan kira-kira penyakit apa yang bisa disembuhkan sama air hujan, Habib Usman? Mohon penjelasannya dong, Habib. Di akhir kita mesti bahas ini. Hafal Masani, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut hujan sebagai apa? Sesuatu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nazalna minas sama'i ma'an mubarakan. Yang dimana di dalamnya kami turunkan dari langit ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkah dan manfaat. Apa itu? Air hujan ini adalah berkah dan manfaat. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala tumbuhkan dengan air itu pohon-pohonan, biji-bijian, tanaman yang diketam. Jadilah sebuah kenikmatan yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Dan Allah berikan kepada hambanya apa itu? Berupa kenikmatan adanya pohon ini, pohon itu, dan lain sebagainya. Ini anugerah yang Allah Ta'ala berikan. Padinya bagus, ininya bagus, dan lain sebagainya. Dan juga Rasulullah SAW dan orang-orang yang saleh pada zaman dahulu itu senang dan bergembira. Pada waktu kapan? Ketika turun hujan mereka gembira, mereka senang. Dan mengambil berkah daripada air hujan tersebut. Sebagaimana Ustaz Maulana sampaikan tadi, tangannya ya kan dikeluarkan ya kan, dan juga menyikap. Ya disikap tangannya, dan juga dalam riwayat lain dijelaskan Rasulullah SAW membiarkan hujan itu turun dan membasuhinya, dan juga apa? Sahabat yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sampai dalam riwayat membuka daripada bagian dadanya untuk dibasahin, tapi tetap auratnya terjaga. Dan Rasulullah SAW ketika hujan turun menyingkap sebagian besarnya, wajahnya kena, semuanya janggutnya kena. Dan mereka sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa engkau lakukan hal itu? Maka Rasulullah menjawab, aku melakukannya karena apa? Hujan tersebut adalah rahmat Allah yang baru saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku mendapatinya, keberkahan ini didatangi olehku sampai apa? Sampai ulama Syafi'i pada awal turunnya hujan disunahkan untuk mandi hujan. Tetapi ingat, aurat tetap harus dijaga. Karena apa? Di dalamnya ada keberkahan. Imam Qurtubi mengatakan bahwasanya praktik Nabi SAW menunjukkan bentuk tabaruk. Tabaruk yakni mengambil keberkahan dengan hujan tersebut dan menjadikannya sebagai dawa, yakni obat. Keberkahan dan menjadikan sebuah obat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut hujan dengan rahmat ya Allah, mubarak, berkah, dan tahur, alat untuk bersuci. Kalau hujan, ngambil wudhu, sah wudhunya. Kita ambil wudhu, tapi jangan yang kena genteng ya kan. Nggak tahu di atasnya ada kotoran atau apapun. Jangan langsung. Jadi intinya adalah sah untuk berwudhu. Dan keberkahan di dalamnya. Allah jadikan hujan sebagai sebab kehidupan dan tanda terhindar daripada hukuman. Orang dapat hujan berkah di dalamnya. Orang turun hujan tidak ada hukuman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hujannya nggak besar. Agar apa? Agar juga kita menghormati hujan tersebut dan tidak menghina hujan. Rasulullah SAW pernah dengan sengaja menghujankan dirinya ketika lagi khutbah. Sampai apa? Sampai basah semua badannya Rasulullah SAW dan netes di jenggot beliau. Kalau ditanya, apa sih obat yang dilakukan kalau misalkan hujan ini turun nih? Apa obatnya? Obat apa sih? Ya kan? Nah, ada riwayat yang lain. Walaupun ini pendapatnya lemah, siapa orang yang ketika hujan turun, airnya dipegang, ditadangin, dibacakan kulhu, falak, annas, atau dibacakan Alif Lam Mim awal surat Baqarah atau akhir Baqarah, maka di dalamnya ada sebuah doa dan keberkahan di dalamnya, dan insya Allah menyembuhkan daripada segala macam penyakit, insya Allah. Masya Allah, terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Jadi pelajaran lagi ya jamaah yang ada di rumah ya. Udah diajarin sama guru-guru kita, hujan itu ada rezekinya, hujan itu bisa ada menjadi obat juga. Tapi masih ada juga yang suka ngeluh, Ustaz Maulana. Ya hujan lagi, hujan lagi nih, aduh gitu kan. Nah kalau kayak gitu tuh sama aja kita kayak mencela atau mencaci gak sih? Padahal kan cuma kayak ngeluh sendiri gitu kan. Dan satu lagi Ustaz Maulana, orang yang menahan hujan itu sama juga gak dengan orang yang gak nerima rezeki dari Allah? Mohon penjelasannya Ustaz Maulana. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim buat semuanya, Masya Allah. Habib dan Ustaz Syam izin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hati-hati, banyak orang berkata, aku sudah melakukan ini, saya sudah berdoa ini, saya melakukan ini. Kok rezekiku tidak bagus, tidak mudah, ada masalah aja? Pertanyakan pada diri kita,
mungkin kita pernah mencaci maki hujan. Aduh. Hati-hati. Mencaci hujan sama saja tidak menerima rezeki dari Allah. Jadi jangan pernah mengeluh ketika datang hujan. Aduh, hujan lagi. Jangan. Tidak boleh. Hujan itu merupakan rahmat dari Allah. Dalam artian kalau rahmat Allah berarti harusnya kita syukuri. Karena kan rahmat Allah. Dan luar biasa ini proses yang luar biasa dari air yang menguap naik ke atas kemudian jadi awan. Kemudian dibawa oleh angin lalu turunlah hujan. Itu prosesnya luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa gini, janganlah kamu mencaci maki angin. Berarti ketika ada proses hujan itu kan angin yang bawa. Awan itu dibawa. Nah, ini kalau kita ini biasanya di pesawat ya Allah, turbulence. Turbulence. Apalagi kalau pesawatnya sudah masuk di Awan. Awan yang gelap kan itu takutnya ada petir dan sebagainya. Ya. Nah, di sinilah kita kadang-kadang mohon maaf kalau pramugari yang kita berada coba kadang-kadang sahu, wah itu kita berdoa banget itu. Apalagi kalau pilotnya. Kadang-kadang ustaz disuruh baca doa. Ustaz yang suruh baca doa, enggak khusus doanya. Tapi ketika pilot berkata, kita lagi, baca doa itu. Mencaci maki waktu dan angin adalah sesuatu yang terlarang. Deh, sudah siang lagi. Malam lagi. Enggak boleh. Jangan pernah mencaci maki waktu dan jangan pernah mencaci maki air, hujan, angin dan sebagainya. Tidak boleh. Maka larangan mencaci maki ini makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa seperti mencaci hujan itu dilarang. Mohon maaf tanpa menggurui. Dalam hal ini harusnya kita mengambil dengan ilmu membuat menada hujan. Saya pernah ke satu daerah yang dia cuma menunggu air hujan saja. Ya Allah. Sehingga kita menggunakan air pelan-pelan, kita gunakan ini air dari mana airnya? Tidak ada Ustaz. Kita cuma menunggu air hujan. Ya Allah. Saya berdoa bagaimana caranya? Ayo kita cari mata. Ternyata, mohon maaf astagfirullahaladzim, hujan itu luar biasa. Dibutuhkan orang banyak. Makanya ada namanya bendungan. Supaya pengairan dan sebagainya. Itu luar biasa berkahnya. Jadi teknik yang digunakan bukan mencaci. Tapi mengarahkan. Bagaimana dengan pawang hujan? Bagaimana dengan yang menahan hujan? Bagaimana dengan yang mengalihkan hujan itu? Apakah dia termasuk menolak rezeki? Mohon maaf tanpa menggurui, sebaiknya kita tetap menyikapi dengan baik. Ini kalau ritual dalam Islam kan kita menahannya akan tetap turun di tempat itu, tapi di waktu yang waktunya yang mungkin diganti waktunya gitu. Waktunya. Mungkin, ya. Iya, kalau biasanya kita berdoa ya Allah turunkan hujan di tempat ini kalau memang ada rezekinya turun hujan, tapi diturunkan di waktu yang tepat. Buat kami, karena kami lagi ada hajat. Makanya yang paling bagus salat sunat hajat. Masya Allah. Tapi yang menarik tadi Ustadz Maulana bilang tuh, kita udah ngelakuin berbagai macam amalan supaya doa kita dikabulkan. Ternyata cuma gara-gara kita mencela atau mencaci hujan atau angin aja bisa nggak dikabulin karena gitu ya. salah satu rezeki itu tidak lancar karena ketika kita menolak rezeki. Salah satunya menolak hujan. Karena menolak itu ya, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Masya Allah, jamaah yang ada di rumah. Kita lanjutkan lagi yuk, siap-siap lagi nih. Aku mau ngebacain lagi pertanyaan dari jamaah ya. Siap-siap kita masuk lagi yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Pertanyaan selanjutnya dari Instagram @susilow33. Assalamualaikum Ustadz, ada nggak sih doa manggil hujan biar turun? Wah, maaf ini di daerah saya kalau siang panas banget, anak saya sampai rewel banget. Terus mana di rumah nggak ada AC kan? Tolong saya biar doanya bisa saya amalin biar hujan bisa turun di daerah saya. Oke, akan dijawab melalui tausiah oleh guru kita Habib Usman. Kira-kira apa doanya Habib? Afwan Mas Soni, afwan Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Istisqa artinya meminta hujan. Ada yang namanya sholat istisqa. Dilakukan ketika apa? Kemarau panjang. Tidak ada airnya, sumur sudah kering. Dan tidak ada lagi sholat istisqa
ketika hujan turun. Jadi kalau hujan udah turun, mata air keluar, maka tidak ada sholat istisqa. Maka bagaimana caranya? Yang pertama adalah berdoa meminta di waktu kapanpun. Kalau kita berdoa di kapanpun kita minta. Misalkan contoh, ya Allah turunkanlah hujan, berikanlah keberkahan pada hari ini ya Allah. Ya Allah jadikanlah kebaikan pada hari ini, rahmatmu ya Allah, minta hujan. Boleh. Yang kedua, doa pada waktu sujud terakhir. Sujud terakhir minta ya Allah agar diturunkan hujan tempat ini biar enak ya kan. Nggak panas terik, biar adem. Boleh. Dan yang ketiga yang paling sempurna adalah sholat istisqa. Dan ini doanya, kita baca bareng-bareng dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-azimul halim. Al-azimul halim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rabbul arsil azim. Rabbul arsyil azim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rabbus samawati. Rabbus samawati. Wa rabbul ardi. Wa rabbul ardi. Wa rabbul arsyil karim. Wa rabbul arsyil karim. Tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung dan Maha Santun. Tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menguasai ars yang megah, yang luar biasa dahsyat. Dan tiada Tuhan selain Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi ini. Dan memiliki daripada ars yang mulia. Nah, gimana caranya habis doa ya kan? Nggak tahu nih cara sholat istisqa. Banyak orang yang nggak tahu. Pertama, cara sholat istisqa adalah sholat 2 rakaat. Ini sholatnya mirip-mirip dengan sholat Idul Fitri. Yang kedua adalah rakaat pertama takbir 7 kali sebelum baca surat Al-Fatihah. Yang ketiga, rakaat kedua takbir 5 kali sebelum baca surat Al-Fatihah. Yang pertama 7 kali, yang kedua 5 kali. Yang pertama 7 kali, yang kedua 5 kali. Yang keempat adalah doa khutbah 2 atau sekali sebelum atau sudah sholat. Jadi khutbahnya boleh di awal, boleh akhir. Nah, khutbah setelah sholat lebih utama. Jadi khutbah setelah sholat selesai baru khutbah. Jadi ada yang pertama sholat, ya kan? Ada yang juga sholat khutbah. Ada juga pertama khutbah, sholat khutbah lagi. Boleh. Sebelum masuk khutbah pertama, khatib membaca istighfar. Astaghfirullah atau astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Beda dengan Idul Fitri kan? Kalau mereka kata Fitri kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah Ya, seperti itu. takbirnya 9 kali. Betul. Khutbah kedua 7 kali. Betul. Jadi intinya adalah dia istighfar. Minta ampunan dulu kepada Allah. Sebelum masuk khutbah kedua, khatib membaca istighfar 7 kali. Perbanyak doa dalam khutbah. Nah, ini adalah cara sholat istisqa. Dan seorang yang berdoa agar dikabulkan doanya, apapun yang dia minta, termasuk salah satunya biar tidak terjadi hujan di daerahnya, itu diperbolehkan. Karena apa? Berharap akan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga yang menarik yang disampaikan tadi Ustadz Maulana juga, bertaubat dulu, minta ampunan dulu kepada Allah. Yang Ustadz Sam bilang tadi, 40 hari nggak boleh bohong, 40 hari nggak boleh dusta. Kenapa? Berharap akan doa yang dikabulkan. Sedekah dulu kepada fakir dan miskin, kepada anak yatim. Atau yakni mereka menghadirkan dirinya, ya Allah kabulkanlah doa saya ya Allah. Dengan kehendak-Mu dan keriduan-Mu ya Allah. Sehingga apa? Sehingga Allah meridhoinya dan terjadi hujan. Nah kalau misalkan sebentar-bentar, ayo biar hujan deh, biar nggak panas nih hujan mulu ya kan. Ada juga orang bilang, udah nggak apa-apa deh nggak usah hujan. Gini aja juga enak. Nah tergantung orang dan masing-masing orangnya tersebut. Tapi kalau sholat istisqa yang minta hujan ini ada aturannya. Kalau udah hujan turun atau udah ada mata air, nggak boleh sholat istisqa. Karena mereka rame-rame dan seperti ibaratnya sholat Idul Fitri. Habib, aku sih makasih ya Habib ya untuk penjelasannya ya. Ada doa yang minta hujan, akhirnya hujan turun deras gitu ya. Tapi begitu hujannya turun deras, kalau aku sih Tuhan kenapa kau kasih hujan gitu. Lah, kenapa? Hujan. Kenapa? Istighfar loh, jangan. Astagfirullahaladzim. Iya habis gimana? Hujannya turun deras, rumah aku bocor, masuk situ, talang rumah roboh. Gimana aku mau bisa benerin hujan, bisa benerin rumah kalau hujannya terus turun kayak gitu. Deras banget lagi. Iya juga ya. Ya kan? Jadi dirimu tidak bisa perbaiki gentengnya. Nggak bisa, kan nggak semua juga butuh hujan Ustadz. Ada butuh sesuatu hal yang harus dilakukan gitu loh. Tadi Ustadz anaknya kepanasan. Ya kan? Iya juga. Pengen Ya, hujan. PR banget. Ini aja. Serba salah nih jadinya. Supaya bisa pengaturannya itu sebenarnya ada doanya tuh. Apalagi tadi Kalau kan supaya udah. hujan, enggak berhenti-berhenti ada caranya. Gimana? Mau tahu? Mau tahu? Iya. Setelah yang satu ini ya, jangan kemana-mana, tetap di Islam Tindak. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Sambil menunggu doanya itu, coba.